Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya Evan Johar, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir pasca sarjana UIN Imam Bonjol Padang, akan membahas seputar metode dan corak penafsiran dari Imam At-Tabari. Pertama, kita lihat tentang biografi Imam At-Tabari. Imam At-Tabari memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib At-Tabari, atau lebih sering juga dikenal dengan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau lahir pada tahun 225 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 839 Masehi di sebuah daerah bernama Amol atau Amuli, Tabaristan, yang sekarang bagian dari Iran, dan meninggal di Baghdad pada tahun 310 Hijriah atau 923 Masehi. Imam At-Tabari merupakan sejarawan besar dan ahli dalam bidang tafsir dan juga ilmu hadis, ilmu qiraah, dan juga ilmu fikih. Beliau mulai belajar pada usia yang sangat muda dengan kecerdasan yang sangat menonjol dibanding anak-anak di usianya. Imam At-Tabari merupakan seorang ulama yang bisa dikatakan sulit untuk mencari bandingannya. Dan beliau juga termasuk banyak meriwayatkan hadis, berpengetahuan luas, dan juga punya kafaah atau kemampuan di berbagai bidang keilmuan lainnya. Latar belakang pendidikan dari Imam At-Tabari sendiri, beliau memiliki ayah yang bernama Jarir Ibnu Yazid, merupakan seorang ulama, dan beliaulah yang turut membentuk Imam At-Tabari menjadi seorang yang menggeluti ilmu-ilmu di bidang agama. Ayah beliau pula lah yang perkenalkan dunia ilmiah kepada Imam At-Tabari, membawanya belajar pada guru-guru di daerahnya, mulai dari belajar Al-Quran hingga belajar ilmu-ilmu agama lainnya. Dengan ketekunan dalam belajar, maka Imam At-Tabari sudah hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Kemudian pada usia 8 tahun beliau sering dipercaya masyarakat untuk menjadi imam solat. Dan pada umur 9 tahun beliau sudah mulai gemar menulis hadis-hadis Nabi. Di antara guru-guru Imam At-Tabari, yang pertama ada Muhammad bin Abdul Malik bin Asy-Syawarib, juga ada Imam Ismail bin Musa As-Sanadi, Muhammad bin Abi Mash'ar, juga Muhammad bin Humaid Ar-Razi, ada Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, Muhammad bin Al-Musanna, serta murid-murid Imam At-Tabari yang terkenal. Di antaranya ada Imam Abdul Qasim At-Tabrani, Imam Ahmad bin Kamil Al-Qadi, dan juga Ja'far Al-Baqarahi, serta Muhammad ibn Zaid Al-Qadi, dan juga Abu Amr Muhammad bin Ahmad bin Hamdan. Imam At-Tabari juga termasuk ulama yang banyak menulis, dan karya-karya beliau sampai hari ini banyak sampai kepada kita, karena Imam At-Tabari tumbuh di lingkungan yang religius, dan juga kecerdasan beliau dalam menimba ilmu pengetahuan itu melahirkan banyak karya. Di antara karya-karya beliau yang fenomenal, yang pertama ada Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran di bidang tafsir. Yang kedua ada di bidang sejarah, karya beliau Tarikh Ar-Rusul wal Muluk. Di bidang fikih beliau punya karya yang fenomenal, yaitu Ikhtilaf Al-Fuqaha dan Adab Al-Qudat.
serta di bidang hadis beliau punya karya Al-Mu'jam Al-Kabir. Karya-karya beliau di antaranya sampai kepada kita dan terus dipelajari oleh umat Islam di berbagai belahan dunia hari ini. Kemudian kita berbicara tentang metode dan corak penafsiran Imam At-Tabari. Sebelum kita berbicara tentang spesifik metode dan corak penafsiran yang digunakan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, secara umum bisa kita jelaskan bahwa penafsiran Al-Quran itu melalui 4 cara atau metode atau manhaj. Yang pertama biasa disebut dengan metode ijmali atau metode global. Yang kedua, metode tahlili atau analitis. Yang ketiga, metode muqarrin atau perbandingan. Yang keempat, metode maudhu'i atau tematik. Metode ijmali di mana seorang mufassir menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang sangat singkat dan sederhana dan secara global saja tanpa uraian yang spesifik dan panjang lebar. Adapun metode tahlili di mana seorang mufassir itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut yang kemudian ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan masing-masing mufassir. Adapun metode muqarrin yaitu penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara tentang suatu masalah dengan cara membandingkan ayat antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi ataupun antar pendapat-pendapat para ulama tafsir. Serta metode maudhu'i adalah di mana seorang mufassir mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran pada tema tertentu lalu menafsirkan ayat-ayat sesuai dengan tema yang sudah dikelompokkan, ayat-ayat yang dikelompokkan pada satu tema. Kemudian secara umum untuk corak tafsir bisa kita katakan bahwa ada banyak corak tafsir yang dipakai oleh para mufassir selain yang familiar yaitu tafsir bil ma'sur di mana seorang mufassir menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan riwayat yang berasal dari hadis-hadis ataupun asar. Atau tafsir birra'i di mana seorang mufassir menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pandangan atau pendapatnya sendiri. Juga ada tafsir fiqhi di mana corak tafsir ini fokus pada hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Ada juga tafsir adabi di mana tafsir dengan corak adabi ini menekankan pada keindahan bahasa dan keistimewaan sastra Al-Quran. Tafsir adabi ini sering juga disebut dengan tafsir lughawi. Kemudian ada tafsir falsafi di mana seorang mufassir menekankan pada pendekatan filosofis dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan konsep-konsep teologis, akidah, ataupun metafisik. Yang berikutnya juga ada corak tafsir sufi, di mana tafsir dengan corak sufi ini menekankan aspek spiritual dan juga mistis dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian metode dan corak penafsiran At-Tabari. Nah, Imam At-Tabari dalam menulis kitab tafsir beliau yaitu Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran atau yang sering kita kenal dengan tafsir At-Tabari, itu beliau awali dengan mengumpulkan bahan-bahan tentang tafsir bil ma'sur. Jadi beliau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi serta pandangan atau ijtihad para sahabat. Ini yang pertama yang beliau lakukan. Nah, tafsir yang baik menurut Imam At-Tabari itu tafsir yang menghargai pendapat para sahabat dan tabi'in. Selain menggunakan hadis, beliau juga mengambil pengertian dalam tafsir beliau pengertian atau makna-makna secara bahasa sebagai sumber yang kuat dalam menafsirkan Al-Quran. Tafsir At-Tabari merupakan tafsir yang paling besar dan rujukan utama oleh para ulama dari generasi ke generasi, khususnya pada tafsir bil ma'sur. Imam At-Tabari memaparkan
tafsir beliau dengan menyandarkan kepada riwayat dari sahabat, tabi'in ataupun tabi'in. Serta beliau juga mengemukakan berbagai pendapat dan menarjihnya sebagian atas yang lain. Imam Nawawi mengomentari kitab tafsir At-Tabari itu, kata beliau dalam bidang tafsir, kitab At-Tabari adalah sebuah kitab yang belum seorang pun pernah menyusun kitab yang menyamainya. Dan tidak heran Imam Ibnu Katsir sendiri banyak menukil dari kitab tafsir Imam At-Tabari ini. Berikutnya di antara contoh penafsiran dalam kitab Imam At-Tabari, Quran surat Al-An'am ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah." Kata Allah, dan jangan kamu sekalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan perbuatan yang baik sehingga dia sampai dewasa. Nah, Imam At-Tabari mengutip pendapat para ulama dari kalangan sahabat dan juga menyusun riwayat-riwayat yang berbicara tentang ayat ini. Di antaranya beliau cantumkan qala Abu Ja'far, yakni jalla sana'uhu biqaulihi wa la taqrabu malal yatim illa billati ihsan. Maknanya adalah wa la taqrabu malahu illa bima fihi salahuhu wa tasmiruhu. Kata Abu Ja'far, firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-An'am ayat 152 tadi, itu merupakan firman Allah yang mengatakan, dan janganlah kamu sekalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan perbuatan yang baik. Maknanya adalah, dan janganlah kamu sekalian mendekati harta tersebut kecuali ada kemanfaatan dan kemaslahatan. Lalu ditambahkan lagi oleh Imam At-Tabari, haddatsani Muhammad bin Al-Husain qala haddatsana Ahmad bin Mufaddal qala haddatsana Asbat Anis-Sadi Anis-Suda wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan falyusmir malahu. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Hasan, dia berkata menceritakan kepadaku Ahmad Mufaddal, dan dia berkata kepada kami Asbat dan juga dari As-Suda, bahwa makna wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan adalah mengembangkan harta tersebut kecuali dengan ahsan, yaitu makna ahsan di situ adalah dengan mengembangkan, menumbuh kembangkan harta tersebut. Dan juga beliau tambahkan lagi riwayat haddatsani Al-Haris qala haddatsana Abdul Aziz qala haddatsana Fudail bin Marzuq Al-Anzi an Sulaid bin Bilal an Ad-Dhahak bin Mazahim fi qawlihi wa la taqrabu malal yatim illa billati ihsan. Maknanya adalah qala yanbaghi lahu fihi wa la ya'khudh min ribhihi syai'an. Telah berkata kepadaku Haris, dia berkata menceritakan Abdul Aziz, dia berkata Fudail bin Marzuq Al-Anazi dari Sulaid bin Bilal dari Dohak bin Mazahim di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Maknanya, kata Imam At-Tabari menafsirkan di dalam kitabnya, boleh saja menggunakan harta tersebut dengan catatan tidak mengambil keuntungan sepersen pun. Boleh saja menggunakan harta tersebut dengan tidak mengambil keuntungan sepersen. Kemudian analisis terkait dengan tafsir Imam At-Tabari, di samping banyaknya keistimewaan dan keutamaan dari tafsir Imam At-Tabari ini tentu juga punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Yang pertama terkait dengan kelebihan tafsir At-Tabari,
tafsir beliau mengandung banyak cabang ilmu di dalamnya, sehingga menunjang kelengkapan dan kesempurnaannya seperti ilmu bahasa, nahwu, riwayat, qiraat, dan sebagainya. Adapun kekurangannya, yaitu Imam At-Tabari itu tidak mencantumkan konteks dari turunnya suatu ayat, gitu. Jadi Imam At-Tabari seringkali tidak memberikan uraian yang memadai tentang asbabun nuzul dari suatu ayat atau situasi yang menyebabkan turunnya suatu ayat. Kemudian kesimpulannya bahwa tafsir At-Tabari adalah salah satu karya paling monumental dalam sejarah tafsir Al-Quran, disusun oleh Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari dengan metode dan corak tafsir yang digunakan oleh Imam At-Tabari yang sangat berpengaruh dan menjadi rujukan utama bagi para mufassir-mufassir setelahnya. Adapun metode yang beliau pakai bisa kita simpulkan bahwa Imam At-Tabari menggunakan metode tahlili, tafsir tahlili, yang berarti beliau menafsirkan Al-Quran secara rinci ayat demi ayat dalam tafsir beliau, dan juga Imam At-Tabari menggabungkan antara riwayah dan dirayah. Artinya beliau mendasarkan tafsirnya pada riwayat-riwayat Nabi dan juga riwayat dari para sahabat dan tabi'in, tapi juga menggunakan ra'yu atau akal ketika itu diperlukan, di mana terutama ketika beliau tidak menemukan riwayat yang kuat. Nah, ini beliau gunakan di situ ra'yu. Adapun corak tafsir dari tafsir Imam At-Tabari, tafsir Imam At-Tabari ini dikenal dengan tafsir bil ma'sur. Tafsir yang mengandalkan riwayat yang berasal dari hadis-hadis Nabi ataupun asar para sahabat. Nah, baru kemudian ketika tidak menemukan asar ataupun hadis dari Nabi, maka ketika itu Imam At-Tabari menggunakan nalar atau tafsir birra'i. Nah, jadi beliau menggabungkan antara tafsir bi ar-riwayah dengan ad-dirayah. Gitu. Baik, mungkin demikian pembahasan kita kali ini seputar metode dan corak penafsiran dari Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.